Shalom, shalom. Hari ini saya bersyukur sama Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan Yesus masih melihara dengan luar biasa. Bahkan Tuhan mengizinkan saya untuk berjumpa dengan adik rohani saya, yaitu Rio. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa jiwa-jiwa yang pernah kita layani atau jiwa-jiwa yang pernah bersama-sama dengan kita di dalam sekolah kehidupan itu harus terus dipantau, dimonitor, bukan berarti dijaga, tidak saudara, tapi mengetahui perkembangan kerohanian mereka hari lepas hari. Kita nggak cukup hanya buat orang itu bertobat kemudian dibaptis, tapi bagaimana monitoring, bagaimana memperhatikan, bagaimana merawat jiwa-jiwa yang ada, saudara. Dan penjara, jujur aja secara pribadi saya bersyukur sama Tuhan karena saya punya mindset ini, pola pikir tentang kemewahan, kekayaan, harta dan lain-lain betul-betul pupus. Dan saya sudah pernah di tempat titik yang paling terendah, titik nol gitu, dan kemudian titik gimana dihina, di mana dijatuhkan dan lain-lain, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan, dan saya bersyukur hari ini saya datang ke tempat Rio untuk berjumpa dengan Rio, dan saudara bisa tahu bagaimana siapa Rio dan bagaimana perkembangannya. Hari-hari dia juga lagi berusaha berupaya hidup dalam Tuhan terus. Kemudian juga ada beberapa kerjaan yang dia lagi kerjakan. Kita dukung doa supaya setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan akan diberkati Tuhan. Ini Rio. Shalom. Iya, kan sedikit Rio. Pengalaman dengan Tuhan selama dalam sekolah kehidupan. Jadi pengalaman saya selama berada dalam penjara itu benar-benar dibentuk secara secara rohani, secara mental itu kita dibentuk dari kita terbiasa dengan kehidupan yang wah. Sampai akhirnya kita dibentuk benar-benar dari titik terendah, Bang. Iya. Dan di situ saya mau merasakan gimana kasih Tuhan itu tak pernah lepas dari setiap detik kehidupan saya. Ya bersyukur juga saat itu saya ketemu sama Bang Alex, jadi bisa membimbing saya. Iya. Makasih Bang waktu itu, Bang. Iya. Saudara-saudara, memang jujur aja, saya secara pribadi bukan saya syukuri saya masuk penjara, tapi penjara membentuk karakter saya. Makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin rendah hati. Memang belum sepenuhnya, karena nggak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Tapi saudara bisa tahu bagaimana juga Rio yang hidupnya yang hidupnya pernah merasakan hidup yang mewah lah. Kemudian pas masuk penjara sampai di titik nol, dan kemudian sekarang mulai sadar bahwa kita hanya butuh Tuhan gitu. Kita butuh Tuhan dan butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita hari pas hari. Nah, apa pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin masih mengalami hal yang sama, atau orang-orang yang belum mengalami hal yang masuk penjara, supaya apa pesan-pesannya? Jangan loh. Yang buat teman-teman yang masih sana, sekarang masih di lapas Tuhan, tetap fokus sama Tuhan. Ya. Sebab Tuhan tak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Amin. Tetap berserah, pasti Tuhan akan membuka kita untuk melewati semuanya. Ya, yang masih bajingan di luar gimana? Pesan-pesannya? Terus buat teman-teman yang di luar, udah cukup. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti itu? Waktu kedatangan Tuhan udah semakin dekat. Ya, amin. Jadi ayolah kita mempersiapkan diri kita, bina hubungan dengan Tuhan. Iya. Jujur, kalau saya nggak mengalami kejadian seperti kemarin itu, mungkin kehidupan saya nggak akan seperti ini, Bang. Iya. Secara rohani ya. Iya. Jadi buat teman-teman udah cukup lah.
Jangan saya masuk baru berubah. Jangan, ya, saya benar masuk. Bang. Jangan sampai kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan baru kita Mau bertobat. bertobat. Oke. Nah, jangan sampai mengalami hal yang sama yang pernah kami alami dulu baru bertobat. Ini pesan. Dan saudara tahu kalau Rio ini dia apa istilahnya, guru atau apa? Nah, dia trainer di Thai boxing. Muay Thai di Muay Thai. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin badan agak gemuk, khususnya perempuan-perempuan ya, supaya ibu-ibu supaya langsing gitu ya, hubungin saya saja dan saya hubungin privat. Dan juga beliau mulai merintis usaha dari kecil-kecil, yaitu makanan ya, usaha kuliner. Jadi kalau saudara yang punya acara, punya apa, hubungi saya saja dan saya hubungi ke Rio-nya. Jadi itu yang Tuhan mau setiap kita, bahwa sekolah kehidupan sangat penting buat kita. Tetapi saya mendorong saudara, saya doakan saudara, jangan sampai masuk dulu baru mau cinta Tuhan. Cinta Tuhan pada waktu saudara kondisi baik. Cinta Tuhan pada waktu saudara kondisi sehat. Jangan sakit dulu, jangan ada masalah dulu, jangan terpuruk dulu, kemudian cinta Tuhan. Pesan saya, semua kita, mari makin hari kita makin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.